Halo Bro Ensis, udah pada tahu belum nih otonomi daerah? Yuk kita dengerin yuk dari penjelasan kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan responsif. Hal ini mencerminkan perkembangan kehidupan demokrasi di mana masyarakat membutuhkan pelayanan yang lebih dekat dan efektif. Melalui otonomi daerah, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat proses demokratisasi. Prinsip-prinsip otonomi daerah meliputi demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta perhatian terhadap potensi dan keragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, serta memperkuat peran DPRD. Isu pemekaran daerah semakin penting sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi melibatkan pembentukan daerah administratif baru baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah adalah UU Nomor 23 Tahun 2014. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur pemekaran secara spesifik, Pasal 18B ayat 1 menyebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satu satuan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri atau self-giving. Namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti self-giving atau membuat perda-perda juga utamanya mencakup Welfare-Bestur atau pemerintahan sendiri, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Nah, selanjutnya adalah perkembangan otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, memberikan keluasan daerah untuk mengatur urusan sendiri meskipun tanpa rincian yang jelas. Seiring waktu, undang-undang ini berkembang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Namun, pada masa Orde Baru, prinsip otonomi yang seluas-luasnya diganti dengan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menekankan desentralisasi dan lebih mengutamakan kekuasaan pusat. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakpuasan daerah dan munculnya fenomena etnosentrisme, serta separatisme di beberapa wilayah seperti Aceh, Papua, dan Timur Timur. Setelah era reformasi, otonomi daerah mengalami perbaikan signifikan dengan penerapan desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.
yang memberi keleluasaan lebih bagi daerah untuk mengatur keuangan dan memanfaatkan potensi lokal. Reformasi ini juga memfasilitasi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Yang meningkatkan demokrasi lokal, perkembangan ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pelestarian budaya lokal. Meskipun masih ada ketimpangan pembangunan budaya, terutama di daerah seperti Jawa dan Bali, yang lebih maju dibandingkan daerah lainnya. Asas otonomi daerah di Indonesia terdiri dari 3 prinsip utama, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan lokal tanpa intervensi dari pemerintahan pusat. Bertujuan meringankan beban pusat dan memberi daerah kebebasan lebih dalam mengelola urusannya. Asas dekonsentrasi di sisi lain melibatkan pelimpahan sebagai kewenangan pusat kepada gubernur atau instansi vertikal untuk menjalankan kebijakan pusat di daerah. Tetapi, daerah tidak dapat membuat peraturan baru atau keputusan yang bertentangan dengan pusat. Sementara itu, asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat atau provinsi. Meskipun daerah memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas, kebebasan tersebut terbatas pada pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Ketiga asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara otonomi daerah dan kontrol pusat, memastikan pemerintahan berjalan efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal serta kebijakan nasional. Jadi, otonomi daerah di Indonesia bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya, yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, menggali potensi lokal, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Meskipun memberikan peluang besar bagi daerah untuk berkembang sesuai kebutuhan lokal, pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan seperti kesenjangan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan yang terbatas, dan masalah akibat pemekaran wilayah yang tidak terencana dengan baik. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah agar tujuan utama tercapai, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata. Pengawasan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi daerah. Secara keseluruhan, otonomi daerah adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis, efektif, dan berkeadilan, dengan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaannya. Nah, jadi gimana nih penjelasan dari kelompok 9? Udah jelas kan apa itu otonomi daerah? Nah, thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you in the next time. Bye-bye.